Hai kelompok 7 di sini. Kita lagi ada di Museum Tugu Pahlawan Surabaya. Untuk mahasiswa dan pelajar, tiketnya gratis ya teman-teman. Dan ini adalah kita, manusia-manusia di balik kelompok 7 PDB 27. Hai. Lalu kita harus ngelewatin jalanan yang menurun ke bawah kayak gini nih. Karena letaknya di bawah, jadi kita pakai eskalator ini untuk menuju pintu masuk Museum Tugu Pahlawan. Nah, pas banget teman-teman, di depan pintu masuk ada beberapa nama tokoh pertempuran di Surabaya. Dan buat teman-teman yang penasaran, di mana sih lokasinya Tugu Pahlawan tuh? Ini nih, ada miniatur lokasi monumen Tugu Pahlawan. Bisa dilihat ya. Tanpa banyak basa-basi, yuk kita masuk aja ke dalam. Pada hari ini, Rabu 8 November 2023, banyak banget yang kesini. Mulai dari anak PAUD, TK, sampai mahasiswa seperti kita ada di sini. Bergeser sedikit ke kanan, ada materi dari pemandu museum nih, terkait bagaimana sih asal mula museum didirikan, mulai dari desain sampai filosofi di balik bentuk lengkungan. Selain itu, ada miniatur Rumah Sakit Simpang yang merupakan rumah sakit tertua di Surabaya, sekaligus rumah sakit yang merawat para korban 10 November nih teman-teman. Lalu, yang gak kalah kerennya, kami bisa melihat seragam dan piagam penghargaan Bapak HR Muhammad. Sebelum lanjut ke lantai 2, kita tanya-tanya dulu nih ke pengunjung. Nama aku Adisti. Bu Ira. Masih menarik sampai sekarang, apalagi di Museum 10 November ini. Sangat diminati, Mbak. Kalau menurut aku pribadi, aku punya ketertarikan ke sejarah. Perlu pengetahuan yang lebih karena kita harus tahu sejarah-sejarah pahlawan. Nah, itu tadi jawaban dari beberapa narasumber. Sekarang kita lanjut yuk ke lantai 2, ada apa sih di sana? Dan ini adalah bangunan dan jalan Surabaya pada zaman dahulu. Teman-teman juga membandingkan perbedaan uang zaman dahulu dan zaman sekarang. Gimana? Nemu nggak nih perbedaannya di mana? Selanjutnya, ada ruang yang paling ditunggu-tunggu nih, yaitu ruang diorama elektronik. Pasti kalian udah bisa bayangin dong, ruang diorama elektronik itu buat apa sih kira-kira? Jadi, ruang diorama elektronik adalah tempat di mana pemutaran film dokumenter pertempuran 10 November Surabaya yang dilengkapi dengan sistem video mapping dan animasi. Wah, bagus banget ya suara adik-adik tadi. Dan lanjut, ini adalah salah satu pernik peristiwa 10 November. Kemudian yang harus banget kalian tahu, ini adalah satu dari banyaknya diorama yang sangat mencuri perhatian kita nih. Namanya diorama dapur umum, yang diketuai dan dipelopori oleh Ibu Daria. Beliau juga memiliki prinsip bahwa orang dapat bekerja dengan tenang dan penuh semangat bila perut mereka kenyang. Gimana nih, keren kan? Sampailah kita pada peninggalan senjata pribumi maupun senjata rampasan dari penjajah. Dan di video yang sedang kita lihat ini adalah kotak amunisi senapan mesin. Kemudian di sampingnya terdapat sekop lipat dan beberapa jenis senter. Dan ada lagi nih yang gak kalah pentingnya dari yang sebelum-sebelumnya, yaitu surat ultimatum dari para sekutu. Nih, bisa dilihat nih teman-teman. Sebelum kita lanjut ke narasumber yang terakhir, yaitu pemandu dari Museum Tugu Pahlawan, kita lihat nih ice breaking dari adik-adik sekalian. Di latar belakang didirikan museum ini untuk memperingati 10 November serta menambah wawasan-wawasan tentang sejarah sejarah dari awal kemerdekaan hingga pertempuran 10 November, didirikanlah museum ini.
Ya untuk museum ini sangat dinikmati, eksistensinya masih tetap keker, masih tetap kental karena museum ini menjadi destinasi utama penggiat sejarah atau mereka yang ingin ingin melihat isi museum karena ini juga ya termasuk wisata ikonik lah di kota Surabaya ya. Setelah turun, kita disambut oleh banyak macam souvenir yang bisa dibeli di Museum Tugu Pahlawan Surabaya. Mulai dari topi, kaos, sampai gantungan kunci, dan jangan lupa dibeli ya teman-teman. Oke, akhirnya selesai sudah perjalanan kita hari ini ke Museum Tugu Pahlawan Surabaya. Thank you buat teman-teman yang udah nonton, dan sampai jumpa. Berdasarkan hasil wawancara kami di Museum 10 November, kami dapat menyimpulkan bahwasannya kemerdekaan Indonesia bukanlah suatu hal yang mudah untuk dicapai. Terlebih dengan adanya serangan-serangan dari sekutu pasca proklamasi kemerdekaan Indonesia yang mengancam kedaulatan negara. Oleh karena itu, sebagai penerus bangsa, anak-anak muda terutama mahasiswa harus ikut serta dalam usaha untuk mengenang jasa-jasa para pahlawan yang telah gugur di medan perang. Perjuangan para pahlawan area-area Surabaya yang telah diabadikan di Monumen Tugu Pahlawan dan Museum 10 November adalah salah satu upaya untuk mengenang jasa mereka sebagai salah satu bentuk rasa nasionalisme. Hal yang paling mudah dapat dilakukan oleh generasi muda di kota Surabaya pada saat ini adalah dengan mengunjungi Museum 10 November dan mempelajari sejarah dan didirikannya museum tersebut.